kebetulan dipercayai oleh anak-anak yang komplain terkait dengan uang yang sudah masuk. Yang 44 orang itu ya? Yang 44 orang. Kebetulan melalui kuasa hukumnya, mereka ini sudah melaporkan kepada pihak yang berwajib melalui pihak kepolisian, tinggal menunggu saja hasilnya seperti apa. Adapun terkait dengan hak-hak, dan ini kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan mediasi bermusyawarah, tapi tidak ada titik temu. Ya pada akhirnya mungkin sekarang anak-anak kembali lagi datang mempertanyakan sudah sejauh mana pengawalan pelaporan tersebut. Ya nanti kita tunggu perkembangannya dari pihak penegak hukum itu aja. Tapi sebagai yang didatangi oleh yang merasa tidak ada kejelasan mungkin ya Ketua Bela Negara, kan di situ ada yang dibahas tentang Serkom. Serkom itu apa, Ketua? Serkom itu adalah salah satu persyaratan untuk ingin bekerja di PT PILN itu adalah salah satu ketentuannya harus memiliki dulu uji kompetensi. Yang berbentuk sertifikat itu mungkin ya? Sertifikat, betul. Udah terbagi itu hak-haknya itu, yang sertifikat itu ke 44 orang itu menurut pemberitaan yang awalnya nih di Jabar. Kalau yang untuk sertifikat mungkin ada beberapa yang sudah diterima, perusahaan sudah diterima oleh yang bersangkutan, dan adapun yang belum mungkin ada beberapa juga yang belum. Langkah yang akan anak-anak itu kerja itu adalah haknya mereka ini, karena dia awalnya bukan untuk mengikuti uji Serkom. Iya, tapi untuk ikut kerja, ya. Iya. Nah, tentang upahnya itu sekarang kejelasannya gimana setelah ditindaklanjuti oleh BPBN Kabupaten Ciamis ini? Kalau untuk upah secara secara gamblang kami jelaskan di sini. Memang mungkin di sini kenapa anak-anak ini menuntut upah agar diberikan. Betul. Karena ada salah satu alat bukti yaitu surat tugas, terus ID card yang... Surat tugas itu diberikan dari pihak mana, Pak? Dari pihak perusahaan, dari pihak manajer. PT PILN itu? PT PILN sendiri. Cuman di sini ada kejanggalan ketika ini sertifikat surat tugas itu diberikan kepada salah satu atau beberapa di sana yang ikut dalam konteks katanya bekerja atau itu masih sifatnya seperti bagaimana, kami tidak tahu jelas. Yang jelas di sini anak-anak itu memang legalitas sudah jelas sebagai karyawan PT PILN, tapi PT PILN tidak mengakui, bahkan itu adalah sudah menjadi karyawan tetap. Jadi intinya dalam hal ini dari Bela Negara Kabupaten Ciamis itu mendampingi untuk meminta hak-haknya yang calon pekerja itu ya, menurut informasi gimana, Pak? Kalau kami ini hanya disuruh mendampingi, mengawal laporan yang dilaporkan melalui kuasa hukumnya. Betul. Nah, ini sejauh mana perkembangannya, dan ingin mengawal sampai proses ini berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Ya. Yang terakhir dari ini Jabar, Ketua Bela Negara ini dalam hal ini akan terus menindaklanjuti atau mendampingi ini gimana sampai detik ini, Ketua? Sampai saat ini kami, karena di sini tidak ada atau batasan sebagai sosial kontrol di sini, karena di sini juga ada kewajiban kami ketika ada keluhan-keluhan dari warga atau dari masyarakat yang mengeluhkan terkait dengan apa yang kita ketahui, dan kebetulan secara langsung mereka juga datang ke kantor kami. Oh, datang juga ya Pak ke kantor, Pak? Ke kantor kami untuk meminta istilahnya meminta solusi yang terbaik. Kami sudah arahkan ini dengan jalur musyawarah, tapi upaya-upaya musyawarah ini saya rasa ini mandul, karena kita sudah berupaya ini beberapa kali menyampaikan keluhan dari anak-anak ke pihak perusahaan, tapi pihak perusahaan tetap dengan pendiriannya, kalaupun toh memang mau ditindaklanjuti secara proses hukum, ya kita kembalikan lagi kepada hukum sejauh mana nanti untuk tindak lanjut terkait dengan pembuktian yang ada. Ya. Terima kasih.